Saat ini kami telah tiba rombongan DKM Asyakirin di blok makam syuhada di TPU Rorotan untuk mengunjungi salah satu makam syuhada COVID-19 yakni Bapak Haji Sudrajat beserta makam istri beliau Ibu Endang Sriwulan. Di sini kita sudah melihat dalam suasana yang memang habis hujan sehingga menyulitkan kita juga tim dari DKM Asyakirin untuk menuju ke TKP. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai di lokasi makam Bapak Haji Sudrajat, salah satu anggota Dewan Syuro Masjid Asyakirin yang insya Allah beliau saat ini bisa dikategorikan sebagai syuhada COVID-19. Bersama saya saat ini sudah ada dari perwakilan DKM Masjid Asyakirin dan juga dari Dewan Syuro Masjid Asyakirin. Dari DKM bersama saya di sebelah kanan saya sudah ada Pak Ketua DKM Masjid Asyakirin Bapak Heri Muhammad Irwan, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Yan Sumbardi selaku Bendahara DKM Masjid Asyakirin, dan di sebelah kanan Pak Ketua ada perwakilan dari Dewan Syuro Bapak Ustadz Muhammad Fauzi. Saat ini saya coba untuk melakukan konfirmasi dan wawancara kepada Ketua DKM terlebih dahulu. Pak Ketua DKM Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, sekarang kita sedang berada di makam Bapak Haji Sudrajat, di mana beliau pada saat semasa perjuangan hidupnya di DKM Masjid Asyakirin, beliau aktif sebagai salah satu pendiri sejak tahun 1991, dan juga beliau aktif di seksi bidang dakwah dan terakhir menduduki posisi Dewan Syuro. Bagaimana kenangan Pak Ketua DKM bersama Pak Haji Sudrajat? Alhamdulillah, Pak Haji Sudrajat rahimahullah adalah seorang yang istiqomah dalam beribadah. Yang saya terkesan adalah kajian-kajian subuh mengenai hadis yang beliau sampaikan. Salah satu yang selalu saya ingat adalah hadis yang disampaikan oleh beliau, itu adalah kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang pertama, hormatilah tamu. Yang kedua, hormatilah tetanggamu. Yang ketiga, jagalah lisanmu. Ini kesannya sederhana tetapi pelaksanaannya luar biasa sekali itu. Karena banyak orang yang bangkrut ketika dihisab karena tidak bisa menjaga lisannya, berbuat gibah tanpa disadari seperti itu, sehingga ketika dia hisab jadilah dia orang yang bangkrut. Salah satu itu dari poin hadis yang disampaikan oleh Pak Haji Sudrajat rahimahullah yang selalu saya ingat, dan itu yang saya usahakan untuk tetangga-tangga juga, kita untuk buat yang terbaik ketika juga menjamu tamu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini membuat ibrah buat saya untuk meningkatkan ibadah saya sampai akhir kelak, insya Allah. Mungkin saya akan bergeser ke Dewan Syuro terlebih dahulu. Pak, di sini ada Ustadz Muhammad Fauzi ya. Assalamualaikum Ustadz Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Fauzi saat ini juga sedang menduduki di Dewan Syuro ya, Masjid Asyakirin. Nah, pandangan Ustadz selama Bapak Haji Sudrajat hidup dan sama-sama menduduki di Dewan Syuro itu seperti apa kenangan-kenangannya nih Pak Ustadz Fauzi? Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan bergaul, berkumpul, berjamaah dengan Bapak Haji Sudrajat rahimahullah. Beliau adalah kami anggap sebagai orang tua kami yang mengajarkan pada kita mengenai istiqomah tadi, betul yang disampaikan Pak Ketua DKM. Insya Allah Pak Derajat termasuk orang yang istiqomah dalam menegakkan sholat berjamaah. Terakhir kondisi beliau kakinya dalam keadaan kurang baik sehingga sholat dalam posisi di kursi, tapi itu sangat jarang kami melihat beliau meninggalkan sholat berjamaah.
Yang kedua, beliau juga sangat mendorong kami waktu itu jadi pengurus untuk istiqomah dalam menerapkan aturan-aturan ataupun kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi banyak hal yang bisa kami peroleh, kegiatan-kegiatan yang kami usulkan kepada Dewan Syuro. Alhamdulillah ada Pak Derajat di situ yang bisa memperkuat kegiatan kami agar berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pengalaman yang menarik adalah beberapa kali kami ikut kegiatan iktikaf, ya. Beliau termasuk yang tidak pernah absen dalam kegiatan iktikaf 10 hari di masjid. Jadi memang perlu kita ambil semangatnya ini. Jadi beliau fokuskan 10 hari Ramadan ini berada di masjid untuk melaksanakan iktikaf bersama dengan beberapa jamaah yang lain. Nah, mungkin itu yang sangat berkesan bagi kami kepada perjalanan hidup Bapak Haji Sudrajat rahimahullah. Dan alhamdulillah di akhir hayatnya Allah panggil beliau dalam keadaan insyaallah husnul khatimah, karena beliau berjuang melewati sakit yang berupa wabah COVID-19, dan dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang wafat dalam hidupnya ketika terkena wabah, insya Allah itu adalah orang-orang yang mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita telah sampai di lokasi kedua ziarah makam para syuhada COVID-19 Masjid Asy-Syakirin, yakni di TPU Padurenan, Bekasi Timur. Alhamdulillah kita telah sampai di lokasi untuk makamnya Bapak Yanuar Syafarudin. Beliau salah satu pendiri juga Masjid Asy-Syakirin dan salah satu pengurus juga dari Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin. Untuk mengenang beliau, di sini saya sudah bersama narasumber dari perwakilan DKM Asy-Syakirin dan dari Dewan Syuro Masjid Asy-Syakirin. Untuk itu saya langsung ke sebelah kanan saya Pak Ketua DKM Bapak Heri Muhammad Irwan. Mohon berikan kesediaan sedikit mengenai kenangan apa sih yang ada dari Pak Yanuar semasa hidup beliau dan perjuangan beliau dalam membangun DKM Asy-Syakirin. Alhamdulillah, kenangan dari beliau Pak Yanuar rahimahullah adalah salah satu yang pentingnya adalah rumah Quran Asy-Syakirin. Sudah sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut dan lebih berkembang. Insyaallah ke depannya mudah-mudahan akan lebih besar lagi. Perjuangan beliau juga ketika terjadi bencana banjir di sekitar Mandala, walaupun rumah beliau kebanjiran, tapi beliau punya sifat yang sangat baik, yaitu ikhlas untuk menolong sesama yang kebanjiran. Demikian yang beliau lakukan, yang bisa menjadi ibrah buat kita. Juga dari sisi beribadah, beliau sangat istiqomah untuk kemakmuran Masjid Asy-Syakirin. Mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua DKM. Di sebelah kiri saya ada Ustadz Muhammad Fauzi selaku Dewan Syuro dari Masjid Asy-Syakirin. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita backlash ke belakang sedikit,
seperti apa nih sosok Pak Yanuar di mata Pak Ustadz Muhammad Fauzi? Karena kalau kita lihat dan sepengetahuan kita juga ada kedekatan sedikit emosional antara Ustadz Fauzi dan Ustadz Allahyarham Pak Yanuar ini. Iya, terima kasih Mas Nu. Alhamdulillah ini kali kedua kami ziarah ke makam Pak Yanuar rahimahullah. Jadi kalau bisa saya gambarkan sosok beliau ini lebih sebagai mentor kami dalam banyak hal ya. Dalam pergaulan di masjid, dalam pengelolaan masjid ya sebagai sama-sama pengurus DKM. Juga beliau menjadi pendiri dari Rumah Quran Asyakirin. Dan kalau kita lihat karakter beliau yang paling menonjol adalah kembali beliau adalah termasuk orang yang istiqomah dan tegas dalam prinsip ya. Terus tapi tidak meninggalkan kondisi pergaulan yang nyaman gitu. Jadi kita sesama pengurus sama-sama jamaah juga senantiasa nyaman dengan beliau. Baik dalam kondisi yang sulit begitu, dalam kondisi yang sedang kurang baik beliau paling bisa mencairkan suasana gitu. Terus kalau kami yang masih muda-muda mungkin kurang sabar ya beliau paling sabar yang bisa mengarahkan kita untuk tetap fokus gitu ya. Jadi sebuah jadi bertemu atau berkenalan dengan Pak Yanuar ini sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Karena beliau juga sering mencontohkan tidak hanya dalam perkataan tapi juga dalam perbuatan hal-hal yang dapat kami pelajari dalam segala hal gitu ya. Dan juga mungkin tidak hanya saya, yang lain juga pun merasakan hal yang sama. Seakan-akan di hari-hari atau minggu-minggu atau berapa bulan ini ya seakan-akan Pak Yanuar ini masih ada di masjid gitu. Kadang kita juga dalam beberapa kegiatan ingat ini Pak Yanuar nih, idenya Pak Yanuar ini dulu Pak Yanuar begitu. Termasuk yang tadi disampaikan Pak DKM untuk kegiatan sosial beliau paling support dan aktif gitu ya. Memang ada kejadian menarik, kita kirim-kirim makanan waktu banjir ya. Jadi bawa nasi bungkus di atas keliling nyamperin ke rumah-rumah yang terendam ya. Ya kita sambil lewat di blok K nomor berapa tuh rumahnya tuh? Blok berapa? S22 ya kita lewat. Ini rumah siapa sih ini? Gitu kan. Sambil bercanda aja gitu kita. Jadi luar biasa. Jadi dalam keadaan sulit ya, kita lewatin aja deh orangnya nggak kelihatan begitu dia bilang. Padahal dia sendiri yang punya rumah. Rumahnya ya udah kerendam begitu. Jadi dalam suasana yang kondisi begitu masih sempat bercanda. Jadi beliau yang paling bisa mengelola suasana ya. Jadi itu kenangan kami ya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwariskan kepada keluarganya bagaimana beliau mencintai masjid, beliau mencintai kegiatan-kegiatan dakwah dan Al-Qur'an. Demikian Mas Du. Syukran jazakallah khair. Para ikhwatul iman, itulah tadi wawancara kami dengan Ketua DKM dan Dewan Syura Masjid Asyakirin. Dan sekedar menyampaikan informasi bahwa di TPU Pedurenan ini selain dimakamkan Pak Yanuar sebagai salah satu syuhada COVID-19, terdapat juga beberapa pengurus dan jamaah lainnya dari Masjid Asyakirin. Untuk itu tetap ikuti terus perjalanan kami di TPU Pedurenan ini. Demikian Nur Ramdan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.